Alhamdulillahirabbil alamin. Para murid dan santri, video ini dengan judul cerita bulan Ramadan tahun 0014 Tritungga atau tahun 2023 Masehi. Guru melalui video ini memberi cerita atau berbagi pengalaman kepada generasinya, pada murid dan santrinya. Pada tahun 2023 Masehi, pada bulan Juni ini, kemarin siang guru ada nilai dalam bahasa spiritualnya itu dipanggil dari aspek sisi lain. Guru diajarkan lebih detail dan ini semoga menjadi pemahaman baru bagi manusia, khususnya para pemirsa semua juga murid dan santri. Apa yang disampaikan guru ini adalah sesuatu hal kehidupan yang memang jarang dilalui oleh manusia, sehingga dengan cerita ini agar murid dan santri lebih sedikit memahami tentang kehidupan alam dunia lain di luar kehidupan manusia seperti ini. Para murid dan santri, pada hari kemarin guru di siang bolong setelah aktivitas karena pikiran perilaku guru berhari-hari sudah sangat padat tentang keilmuan dan selaku guru pun masih mempunyai tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sebagai petani. Setelah pulang dari sawah, guru dipanggillah dan dimasukkan di lorong alam di luar alam manusia. Satu contoh guru memberi gambaran. Para murid dan santri pahami betul-betul ya, bahwa kehidupan setelah di dunia, ruh atau jiwa atau nyawa kita keluar. Anggap saja guru bercerita, ilustrasikan seperti mimpi, tapi apa yang dialami guru bukanlah mimpi. Sedikit guru memberi gambaran. Perjalanan yang disebut alam kematian, nilainya hampir sama seperti mimpi itu nilai untuk menggambarkan. Tapi hakikatnya yang dimaksud dalam kematian, itu nilainya itu lebih padat, bila divisualkan lebih bernilai, lebih berbobot. Kalau mimpi hanya sebatas seperti apa yang kita alami mimpi itu. Anggap saja tidak mengena atau kurang berkenan atau catatan memori kita tidak mudah untuk menyimpan. Nah, itu mimpi. Tatkala manusia dalam keadaan betul-betul mati, seperti mungkin dari cerita itu mati suri, yang dialami bangsa manusia itu tidak seperti mimpi, seperti apa yang dialami guru pada waktu kemarin. Guru masuklah di alam yang lain. Dari video yang lain sudah diterangkan bahwa jalur kehidupan di sana. Guru membuat cerita dari kasetnya, itu ada 3 jalur. Jalur lurus dimaknakan ke atas, itu jalurnya nilai ketuhanan. Jalur ke kiri masuk ke alam bangsa, mungkin bisa disebutlah bangsa siluman atau bangsa mungkin pada umumnya bangsa jin. Nah, masuk ke jalur kanan adalah bangsa evolusioner atau bangsa netis atau bangsa inkarnasi. Nah, itu nanti di sana bisa ketemu di antara titik-titik. Maka melalui video ini guru menerangkan bahwa ruh atau jiwa kalau di dunia kalian para murid dan santri atau pemirsa, bila Anda tidak tahu jati diri Anda lupa dengan diri Anda lupa dengan sejarah leluhur Anda, kalian pasti dipastikan Anda akan terpelosok. Karena sulitnya jalur di sana tidak seperti yang Anda gambarkan. Satu contoh melalui video ini, guru kemarin masuk di lorong jalur kiri. Di situ mungkin gambaran di era-era sekarang Anda menggambarkan bangsa itu bangsa siluman. Untuk lebih memudahkan seperti apa yang Anda lihat di video-video, di film-film, atau di media, atau di TV, atau di YouTube, atau apapun. Seperti siluman yang digambarkan dalam film di film Chinese. Alamnya seperti itu.
Yang dialami guru masuk di alam namanya, ini cerita yang sangat baik ya. Masuk di alam siluman para murid dan santri. Bahasa sekarang kalian menyebutnya itu siluman berang-berang. Ya. Jadi alam seluruh dunia bangsa berang-berang ini ada alamnya sendiri. Jadi ada kehidupan di sana itu. Ada yang mengatur, ada sistemnya. Coba ini satu hewan, satu binatang. Itu ada sistem, ada penguasanya, ada jenderalnya, kayak ada menterinya. Di situ guru masuk ada dua sisi yang paling pokok ini cerita. Seluruh alam berang-berang ini ada kasta yang lebih tinggi dari alam berang-berang. Leluhur kita menyebutnya namanya alam wergul atau regul. Lah uniknya bangsa ini yang banyak di negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Jawa. Artinya ada bangsa siluman ini yang menguasai seluruh dunia. Ini ada posisi di Jawa. Ini namanya bangsa regul. Nah, dari perjalanan itu guru banyak cerita dan guru pun diceritakan di sana. Kemarin guru ketemu dengan jenderalnya atau penguasa yang tinggi, bukan rajanya. Ketemulah sang jenderal regul itu berbagi dengan guru. Menceritakan dan guru pun bertanya, "Wahai Anda ini siapa?" Tapi bahasanya bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Guru mentranslate bahasa yang di sana disampaikan dengan bahasa manusia apa yang kita punya. Jadi guru bertanya, "Wahai Anda ini siapa?" Berceritalah dia. Ditunjukkan di situ ada sistemnya, ada kerajaan, ada bentuk-bentuknya. Akhirnya dia menerangkan bahwa aku adalah bangsa seperti ini. Bahasanya bangsa wergul. Bangsa wergul di sana adalah kasta atau derajat siluman tertinggi di antara bangsa berang-berang. Guru ketemu dengan jenderal penguasa. Dia menyampaikan kepada guru intinya begini. "Hei manusia, lihatlah begitu banyak itu pasukan, itu rakyatku. Itu asalnya dulu, itu bangsa manusia seperti kamu, seperti Anda." Bahasanya begitu. Lantas dia bertanya, "Tahukah Anda mengapa bangsa manusia setelah meninggal menjadi seperti itu?" Aku selaku guru sudah paham 100%. Paham. Nah dari cerita ini apa pemirsa? Diulaslah oleh guru dan apa nanti manfaatnya kepada kita. Jangan sampai ini yang paling Anda harus paham ya. Bahwa sesungguhnya setelah ruh atau jiwa keluar dari tubuh manusia. Manusia itu dalam mengalami kebingungan para murid dan santri. Satu contoh. Guru ini sangat sering mengalami hal yang disebut mematikan diri, bahasa yang kurang lazim disebut. Guru dimatikan oleh sistemnya. Itu masuk di alam sana. Anggap saja guru ini berkali-kali bahkan beratus. Guru masuk di sana itu pun sudah bingung lagi. Artinya tatkala manusia ini masuk di sana, itu sudah lupa keluarga, lupa semuanya. Lah apalagi bagi manusia yang belum pernah atau tidak mengalami atau belum uji coba ke sana. Kira-kira kebingungannya bagaimana? Guru ini sering dimatikan sistemnya, itu masih bingung di sana. Karena satu, akal pikiran memori kita itu sangat turun drastis, tidak mampu merespon di alam sana. Maka melalui video ini guru sangat sangat menganjurkan jangan ditinggal sesuatu hal yang mengikat dengan jati dirimu. Satu, terutama tentang hari kelahiran. Jangan ditinggalkan asal muasal Anda dari sejarah leluhur Anda, terutama tentang danyang desa. Tanpa melalui itu kalian hidup di sana tidak akan pernah ada yang tahu dan dipastikan tak akan satu pun makhluk yang bisa menolong Anda kecuali sedulurmu papat itu. Dan kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Dari cerita itu apa para murid dan santri? Di situ ada kata wergul. Orang-orang Jawa leluhur kita dulu kalau ada manusia ini yang perilakunya buruk,
itu disebut kelakuannya seperti regul atau wergul. Wergul itu manusia di dunia, manusia seperti kita, tapi mempunyai sifat dan perilaku yang tidak baik. Lebih spesifikasi guru menyebut, berang-berang dengan regul hampir sama tapi tidak sama. Kalau bangsa wergul itu kalau makan, itu yang dimakan 90% makanannya selain buah, 90%. Assalamualaikum itu yuyu. Maka bila ada kadang di pinggir sungai ada bekas Assalamualaikum yuyu itu rusak atau tinggal tulangnya, itu yang makan bangsa wergul. Maka dari ajaran guru di video yang lain, di kitab yang lain, guru melarang para murid dan santrinya tidak boleh menyebut bahkan makan. Tapi kalau piting boleh ya, rajungan boleh. Yang disebut Assalamualaikum yuyu, ini kepiting yang di sawah. Nah itulah kesukaan yang dimakan bangsa regul. Maka guru melarang pada generasinya, terutama murid dan santri, agar jangan sampai mempunyai sifat seperti bangsa regul. Kalau meninggal ruh Anda akan menjadi bangsa itu. Tatkala Anda nanti nitis akan menjadi bangsa berang-berang seperti itu. Dari ulasan ini yang diterangkan oleh guru yang Anda harus ambil hikmah. Regul itu kalau makan para murid dan santri, itu makannya dengan ekornya ya. Jadi dia kalau mengambil kepiting sawah, itu kan di lubang kepiting sawah itu. Itu ekornya yang dimasukkan. Diambil begini baru dimakan. Apa kesimpulan para murid dan santri? Tatkala hewan itu makan dengan memakai alat yang di belakang sebagai alat bantu. Belakang simbol bagi manusia adalah makan yang tidak jelas. Mencari harta yang tidak jelas, dalam bahasa perilaku disebut main belakang, main tikung. Manusia yang tidak mempunyai tanggung jawab, bahasa etika dalam orang Jawa, regul itu manusia yang tidak bertanggung jawab. Satu contoh, pinjam uang tidak bisa mengangsur, dia dicari dari yang punya uang, dia lari atau melarikan diri atau sembunyi atau tidak bertanggung jawab. Itulah karakter yang disebut regul itu. Manusia semacam itu para murid dan santri. Itu kalau meninggal, apa yang dialami seperti di sana. Kalian akan jadi bangsa berang-berang seperti itu. Maka dengan demikian guru menganjurkan dan menyarankan dan sekaligus menerangkan kepada siapapun khususnya pemirsa. Kita sering mengalami hal yang kurang baik tentang hutang piutang atau pinjem barang orang. Nasihat guru kalau tidak bisa mengembalikan atau belum bisa mengembalikan, bertanggung jawablah dengan perilaku yang benar, komunikasi yang baik, karena memang keadaannya yang memang seperti itu. Rumus yang satu nasihat guru, jangan melarikan diri dengan keadaan apapun. Ini nasihat. Maka dari sejarah agama, dari cerita-cerita orang dulu, mengapa kita harus disuruh transparan atau kita disuruh jujur? Inilah faktanya. Lantas risikonya bagaimana para murid dan santri? Satu contoh, ruh, jiwa manusia. Sejak kecil sampai meninggal, keterbiasaan ruh jiwa kita memakai raga manusia. Tatkala raga manusia ditinggal, disebutlah mati, dia masuk di sana. Ruh manusia, nyawa manusia memakai alat bangsa regul atau memakai bangsa berang-berang. Kalian ingin berbicara tidak bisa menyampaikan karena tidak mempunyai alat sesuai seperti manusia, organ tubuh yang genap. Kira-kira sakitnya bagaimana? Lantas bagaimana kalau manusia ruhnya ini menjadi berang-berang dan tahu di dunia bahwa itu sebagian adalah masih kenal. Tapi karena Anda tidak mampu untuk mengucap, tidak mampu untuk menyampaikan apa yang Anda maksud. Bagaimana sakitnya sukma nyawa seperti itu.
Itulah para murid dan santri yang disebut inkarnasi atau nitis, gambarannya seperti itu. Ruh jiwa manusia. Untuk menyampaikan sesuatu apa yang dimaksud, karena kita masih mempunyai raga, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan bahasa selayaknya manusia. Yang paling menyakitkan adalah ruh dan jiwa manusia, karakternya sejak kecil bersifat manusia, tapi ornamen alat untuk menyalurkan aspirasi dengan ruhnya, alatnya tidak segenap seperti manusia. Jaga perilaku Anda masing-masing. Tuhan tidak akan bisa menyelamatkan kalian kecuali ilmumu yang benar, tuntunan yang benar, nasihat yang benar, komitmenlah jadi bangsa manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.